Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sportivitas. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Asep Jarudin. Kita mencoba menjelaskan beberapa peraturan teknik angkat besi. Di dalam peraturan teknik angkat besi terdiri atas 3 garis besar, yaitu 1. Peraturan permainan angkat besi, 2. Peraturan pertandingan angkat besi, dan 3. Peraturan perwasitan angkat besi. Kegiatan peraturan tersebut harus dan wajib diketahui dan dikuasai oleh wasit di semua tingkatan. Selain wasit, para pelatih juga harus mengetahui peraturan teknik, sehingga saat mengikuti kejuaraan atau pertandingan, para lifter tidak melanggar peraturan teknik yang dapat merugikan para lifter itu sendiri. Oleh karena itu, diharapkan seluruh wasit dan pelatih menguasai ketiga peraturan tersebut dengan cara sering membaca, mempraktikkan, dan menonton channel saya. Di dalam peraturan permainan angkat besi terdiri atas dari 4 bagian: 1. Jenis angkatan, 2. Peserta, 3. Kategori atau kelompok berat badan, 4. Kedua macam gerakan atau jenis angkatan. Untuk peraturan pertandingan angkat besi terdiri atas 3 bagian: peraturan, peralatan, perlengkapan, dan pertandingan. Untuk peraturan perwasitan angkat besi terdiri dari 2 kegiatan, yaitu pimpinan pertandingan atau pejabat teknis. 2. Peraturan yang harus diketahui dan dikuasai oleh pimpinan pertandingan atau pejabat teknis itu sendiri. Di dalam peraturan perwasitan angkat besi, peraturan perwasitan pada dasarnya merupakan peraturan-peraturan mengenai gerakan angkatan pada jenis angkatan snatch dan clean and jerk. Pada saat berlangsungnya pertandingan, para wasit, dewan wasit yang bertugas menentukan benar salahnya setiap angkatan lifter tersebut. Pimpinan pertandingan atau pejabat teknis. Siapa sajakah pimpinan itu dan apa sih pimpinan dan pejabat teknis itu? Pimpinan pertandingan atau pejabat teknis adalah orang yang mengontrol permainan di suatu kejuaraan dengan menerapkan peraturan olahraga tertentu untuk memberi penilaian tentang pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan teknik olahraga tersebut. Seorang pejabat teknis adalah hakim yang tidak memihak, menilai dengan ketepatan, konsentrasi, objektivitas, dan integritas tinggi. Tidak boleh merangkap sebagai pelatih ataupun tugas-tugas lain. Kalau petugas wasit, dewan hakim harus benar-benar netral dan tidak menjadi pelatih pada saat pertandingan tersebut. Yang disebut pimpinan pertandingan atau pejabat teknis itu siapa sih? Pejabat teknis atau pimpinan pertandingan atau pejabat teknis adalah 1. Dewan wasit, 2. Direktur pertandingan, 3. Wasit, 4. Marsal atau penghubung, 5. Pengawas teknik, 6. Pencatat waktu, 7. Sekretaris pertandingan, 8. Pembawa acara, dan 9. Dokter pertandingan. Pimpinan pertandingan atau pejabat teknis harus mengenakan seragam. Nah, seragam biasanya ada seragam khusus. Biasa di multi event itu suka dapat tuh jas-jas atau seragam khusus dari event tersebut. Atau di pertandingan single event ya kita menggunakan seragam resmi dari Federasi Internasional Weightlifting-nya. Baik, untuk seragam kategori internasional 1 yaitu kemeja putih, celana atau rok biru, jas biru, dasi, krep IWF, sabuk hitam atau biru tua, pria dan wanita saat memakai celana panjang, kaos kaki hitam, biru tua, pria dan wanita saat memakai celana panjang, stocking hitam atau krem saat memakai rok, sepatu hitam, rencana, pin, logo IWF, dikerah
mengakhiri jaket ya, serta lencana atau beget IWF dijahit di saku dada seperti di sini. Jadi pakaian ini pakaian untuk kategori internasional. Untuk kategori nasional 1, kemeja putih, celana atau rok biru, dasi merah marun. Nah, itu biasanya dapat dari PB PAS itu sendiri, bed biru dan pin, serta sepatu dan tali pinggang hitam. Sebelum pertandingan, rapat teknik wajib diadakan di kejuaraan dunia senior, junior, remaja. Diadakan pertemuan kedua atau teknik penyegaran ya. Biasanya di kami itu penyegaran. Dan semua pejabat teknik wajib hadir. Jadi semuanya hadir. Seluruh pejabat teknik yang akan bertugas harus hadir 30 menit sebelum bertugas dan harus berada di area pertandingan paling lambat 10 menit sebelum perkenalan lifter. Penugasan pejabat teknik dibacakan saat rapat teknik. Jadi pada rapat teknik disebutkan timnya, tim A dan tim B. 1. Dewan wasit. Tugas dan tanggung jawab dewan wasit adalah: A. Memastikan bahwa peraturan pertandingan diterapkan dengan benar. B. Mempunyai wewenang untuk memanggil wasit yang dinilai memberikan keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. C. Berhak mengganti wasit yang dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dengan keputusannya terbukti tidak adil. Dan D. Setelah melakukan pembahasan, dewan wasit berhak mengubah keputusan wasit yang secara mayoritas dan secara teknis tidak benar. Untuk menerapkan tata tertib tersebut di atas, dewan wasit harus memberikan keputusan di setiap angkatan dengan menggunakan sistem yang terletak di meja dewan wasit. Alat ini dilengkapi dengan LED hijau, 6 LED putih, 6 LED merah. Setiap dewan wasit dapat menekan tombol merah dan putih. Jika juri menekan salah satu tombol, lampu hijau menyala LED putih dan merah menyala hanya ketika semua anggota dewan wasit telah memberi keputusan. Jika terjadi kesalahan dalam memasukkan beban atau jika pembawa acara membuat pengumuman yang salah, maka dewan wasit akan mengambil keputusan sebagai berikut. Contohnya, jika barbel diisi beban lebih ringan dari yang diminta oleh lifter dan barbel berhasil diangkat dengan kelipatan 1 kg, jika dia menerima hasilnya, jadi jika atlet menerima hasilnya, angkatan tersebut dianggap sah, dianggap benar. Jika menolaknya, ia berhak mendapat angkatan tambahan sesuai dengan yang dimintanya. Jadi dikasih angkatan ulangan ya, dikasih angkatan ulangan. Jadi angkatan itu dianggap tidak sah. Tapi biasanya atlet nerima gitu. Baik, di sini ada contoh kedua. Jika barbel diisi dengan beban yang bukan kelipatan 1 kg dan berhasil diangkat, lifter dapat menerima angkatan pada nilai terdekat dari nilai lebih rendah berikutnya dari 1 kg. Ya. Contoh 3. Jika barbel diisi beban lebih berat dari yang diminta lifter dan bebannya merupakan kelipatan 1 kg, maka jika berhasil diangkat, lifter dapat menerima hasilnya. Jika gagal diangkat atau jika beban barbel bukan kelipatan 1 kg, maka secara otomatis lifter mendapat kesempatan tambahan dengan berat sesuai yang diminta. Jadi diulang ya. Untuk yang G, dewan wasit harus
berada pada posisi di mana dapat melihat pertandingan dengan jelas dan tidak terganggu. Anggota cadangan tidak boleh duduk di meja dewan wasit. Mereka hanya boleh menempati posisi jika dipanggil untuk menggantikan salah satu wasit. Jadi dewan wasit ini harus berada di posisi yang benar-benar bisa melihat angkatan lifter tersebut, dan wasit cadangan menunggu. Jadi tidak beristirahat di ruang wasit atau berkeliaran ya, atau jalan-jalan. Jadi memang harus ada kursi atau meja khusus untuk wasit cadangan. Untuk yang H, anggota dewan wasit harus tetap berada di meja selama upacara penyerahan medali. Jadi saat pengalungan medali, dewan wasit tetap, dan para wasit dewan wasit tetap berada di meja. Mereka juga harus memastikan bahwa ini orang yang juara satu tuh ini gitu. Juara satu tuh A, juara 2 B. Jadi untuk memastikan itu. Dan I, sambungan telepon atau intercom langsung tersedia antara ketua dewan wasit dengan pembawa acara. Jadi ada alat kontak khusus antara dewan wasit dan announcer atau pembawa acara untuk menyampaikan informasi-informasi tertentu. Yang J, dewan wasit berwenang menegur, memberi sanksi kepada lifter, pelatih yang mengeluarkan kata-kata ancaman atau tindakan kepada pejabat teknis dalam pelaksanaan tugas mereka. Biasanya jarang terjadi ya di angkat besi, memaki gitu kan, wasit kurang gitu kan, wasit nih gini. Ya mungkin ada protes, tapi jaranglah terjadi. Dan untuk yang K, ketika keputusan mayoritas anggota dewan wasit berada dengan keputusan wasit, dewan wasit dapat meninjau keputusan wasit dan atau keputusan dewan wasit sendiri melalui VVT. Jadi seperti bola ya, bola ada VR, kalau angkat besi ada VVT-nya. Tapi biasanya di kejuaraan daerah itu jarang. Ini di internasional, hanya di internasional biasanya. Dan yang I, apabila menurut penilaian ketua dewan wasit, lifter yang bertanding di grup B ada peluang mendapat medali, maka akan disuruh datang untuk menyaksikan pertandingan grup A. Jadi apabila pesertanya banyak, biasanya di dalam pertandingan itu maksimal itu hanya 15 lifter ya dalam satu season pertandingan. Nah, dibagi angkatan terendah biasanya grup B, angkatan tertinggi grup A biasanya gitu ya. Tapi nanti bisa dikocok gitu kan. Nah, di dalam pembagian kelas ini ternyata di grup B berdasarkan starting listnya rendah, tapi hasil angkatan pertandingannya melebihi dari grup A. Nah, katakanlah mereka si lifter yang grup B ini bisa kemungkinan menjadi juara 1, 2, atau 3 atau 4, maka si lifter ini harus hadir untuk menyaksikan gitu. Tujuannya agar mereka tahu dan mereka bisa bersiap diri untuk pengalungan medali. Itu tadi tugas dewan wasit, dan sekarang kita akan coba bahas direktur pertandingan. Apa sih tugas dan tanggung jawab direktur pertandingan? Mari kita jelaskan. Untuk tugas dan tanggung jawab direktur pertandingan adalah A, menetapkan pejabat teknis dalam kelompok tugas, membagi ya. Jadi tugas direktur membagi kelompok A, wasit A, C, misalkan wasit B-nya ini, si C-nya itu. B, memverifikasi daftar lifter dan membaginya menjadi beberapa kelompok jika perlu menurut total angkatan. Jadi itu tadi direktur pertandingan lah yang membagi, ini lifter ini di kelompok A, lifter ini di kelompok B, karena berdasarkan starting list angkatan yang tertinggi atau yang rendah gitu. Dan C, mengawasi undian nomor urutan ya. Jadi nomor urutan nanti biasa nomor 1, nomor 2 gitu. D, mengawasi urutan mengangkat sesuai dengan urutannya.
Mengawasi pemecahan rekor baru. Jadi mengumumkan ya biasanya. Mereka memegang tuh. Dan F. Memantau dan menegakkan peraturan. Ya, itulah tadi tugas dari direktur pertandingan ya. Baik, sekarang kita akan coba bahas tugas wasit. Wasit atau referee ya. Tugas dan tanggung jawab wasit adalah: 1. Memberikan keputusan penilaian mengenai benar atau salahnya hasil angkatan dari lifter yang bertanding. Nah, ini putusan ini dapat diberikan oleh wasit. Namun jika keputusan wasit kurang memuaskan, di sini ada dewan wasit. Nanti dewan wasit yang dapat menganulir benar atau salahnya. Ya, jadi nanti nilai yang paling banyak itulah yang benar. Contohnya angkatan yang paling benar itu angkatan yang memiliki bendera dari setiap wasit dan dewan wasit yang paling banyak ya. B. Saat pertandingan, wasit yang bertugas 3 orang dan 1 wasit cadangan duduk di belakang ya, tidak bertugas, hanya cadangan menunggu saja. C. Sebelum pertandingan dimulai, wasit harus memastikan peralatan pertandingan yang diperlukan sudah sedia ya. Jadi alat pertandingan sudah tersedia. Jadi mengecek nih, ini biasanya technical control yang di dalam wasit tuh. Wasit itu ada wasit sentral, wasit samping kiri dan samping kanan, nanti ada technical control. Wasit juga mengontrol ternyata, bukan hanya technical control. Untuk yang D, sebelum pertandingan, semua wasit melaksanakan penimbangan berat badan lifter. Jadi wasit ini harus hadir. Wasit yang bertugas, misalnya kelompok A, timbang berat badan kelas putri 45. Nah, jika di dalamnya ada wanita, maka wasit wanita lah yang berhak masuk ke dalam untuk mencatat penimbang tersebut. Tapi jangan sendiri, tidak diizinkan untuk wasitnya sendiri ya. Minimal itu 2 dan syukur-syukur itu bisa 3 dan harusnya. Untuk yang E, wasit yang bertugas harus berpakaian dengan benar sesuai dengan peraturan tata tertib IWF dan PB PAPSI, baik itu event nasional maupun event internasional. Jika tidak, mereka tidak boleh bertugas. Jadi ketika wasit tidak bisa memberikan contoh dengan pakaian yang baik, maka tidak diperkenankan untuk bertugas. Dan untuk yang F, jika cuaca sangat panas, kesepakatan bersama, jas boleh dilepas dan diletakkan di sandaran kursi. Untuk pertandingan multi event hanya seragam yang dikeluarkan oleh panitia yang boleh dipakai. Jadi, wah ternyata cuaca sedang panas nih. Biasanya wasit itu menggunakan jas seperti saya ini. Nah, boleh tuh atas kesepakatan bersama diizinkan untuk membuka jas seperti itu. Baik, kita lanjut ke G. Wasit kepala duduk 4 meter ya. Jadi si wasit di kepala ini duduk 4 meter dari platform ya. Diukur dari depan platform sampai dekat meja wasit ya. Dan segaris dengan pusatnya. Wasit samping duduk sejajar dengan wasit tengah. Terpisah 3 meter ya. Dari misalkan kalau di depan 4 meter jaraknya, kalau di samping masing-masing 3 meter. Dari wasit tengah ke wasit kanan itu 3 meter atau 4 meter, dan wasit tengah ke wasit kiri juga sama seperti itu 4 meter. Baik, ke yang H. Selama pertandingan, wasit harus memastikan berat barbel sesuai dengan yang diumumkan pada pembawa acara ya. Jadi wasit juga ikut mengontrol, menghitung jumlah barbel yang diangkat. Selain lifter, tidak boleh ada yang menyentuh barbel. Nah, jadi yang menyentuh barbel itu hanya lifter ketika sudah pembawa acara menyampaikan. Kecuali ada instruksi dari technical control, itu barbel salah gitu.
tolong diperbaiki, maka pembawa acara akan mengumumkan di stop waktunya, terus diperbaiki barbelnya. H. Selama pertandingan, wasit harus memastikan berat barbel sesuai dengan yang diumumkan pembawa acara. Selain lifter, tidak boleh ada yang menyentuh barbel tersebut. Hanya lifter dan loaders yang boleh menyentuh atau memindahkan barbel ke posisi yang diinginkan. I. Jika selama melakukan angkatan, lifter bergerak ke posisi di mana pandangan wasit terganggu, wasit dapat pindah ke posisi di mana angkatan dapat dilihat dan diamati dengan benar. Jika berpindah posisi, harus membawa bendera merah putih kecil untuk memberikan keputusan. J. Pada setiap kejuaraan digunakan sistem lampu wasit elektronik. Namun jika terjadi kerusakan sistem, maka wasit tengah memberi aba-aba kepada lifter untuk menurunkan barbel ke platform. Setelah lifter tidak bergerak dan kedua posisi kaki berada pada posisi sejajar, aba-aba harus terdengar, yaitu wasit tengah mengatakan down bersama dengan gerakan dengan ke bawah, begini, down gitu ya. K. Wasit menunjukkan keputusan dengan memberikan aba-aba, angkatan benar lampu putih, angkatan gagal lampu merah. Angkatan dinyatakan benar dengan 2 atau 3 lampu putih, angkatan gagal dengan 2 atau 3 lampu merah. Jadi wasit itu di depan ada sentral, kiri kanan. Nah, sentral dan kiri kanan. Nah, mereka megang bendera merah dan putih. Jika dinyatakan benar, maka wasit mengangkat minimal 2 wasit menyatakan mengangkat 2 bendera putih. Itu jika benar, minimal ya. Dan bagusnya biasanya 3 bendera putih. Dan jika gagal, biasanya wasit minimalnya itu 2 lampu merah atau bendera merah, dan biasanya 3-3-nya. Kita kembali ke yang L. Jika terjadi kerusakan sistem elektronik atau tidak tersedia, maka bendera kecil warna merah dan putih dapat menggantikan lampu dengan mengacungkan bendera. Nah, seperti itu ya. Oke. M. Jika salah satu wasit samping melihat kesalahan dalam angkatan, maka ia mengangkat tangan tanda terjadi kesalahan. Jika ini disepakati oleh wasit samping lainnya atau wasit tengah, maka wasit kepala menghentikan angkatan dan memberi aba-aba kepada lifter untuk menurunkan barbel ke platform. Jadi biasanya nih ada kesalahan, misalkan fresh out atau touch. Nah, biasanya wasit langsung mencet tuh lampu merah gitu kan. Nah, yang menjadi keberanian bagi wasit itu ketika menggunakan bendera gitu. Terkait kejadian press out gitu kan, press out dia langsung ngacung bendera merah gitu kan, atau tas dia mengacungkan bendera merah. Nah, itu keberanian. Tapi biasanya kita biarkan dulu, tapi nanti di akhirnya kita berikan bendera merah gitu. Sebetulnya yang betul itu ketika terjadi fresh out, misalkan sebelah kiri yang melihat, udah ngacung aja gitu bendera merahnya, dan atau yang kanan yang melihat ngacung aja. Tapi kalau udah wasit sentra yang melihat, langsung down gitu. Untuk yang N, selama menjalankan tugas, wasit tidak boleh memberi komentar apapun dan tidak boleh mempengaruhi keputusan wasit lain. Setiap wasit yang melihat kesalahan selama proses angkatan harus segera menekan tombol merah. Jadi setelah mendown, tidak boleh larak-lirik, tidak boleh menyontek ya, atau memberikan itu salah, tolong diperbaiki gitu kan. Nggak bisa. Jadi lurus saja kita sesuai dengan peraturan. Angkat benar berikan putih, salah tidak berikan merah. Kita kembali ke yang O. Untuk yang O, setelah pertandingan selesai, wasit harus
menandatangani catatan rekor jika ada hasil pertandingan, mengambil kartu wasit dari meja dewan wasit. Ya, kartu ditandatangani dan dicatat oleh ketua dewan wasit. Ya, jadi kartu wasit itu ditandatangani bahwa dia sudah bertugas. Kemudian tetap di tempat saat penyerahan medali, jadi menyaksikan benar nggak nih orang ini yang juara gitu. Ada catatan bahwa lifter tunanetra dapat didampingi oleh pelatih atau pemandu untuk membantu ke posisi awal dan meninggalkan platform setelah mengangkat. Ini biasanya untuk disabilitas ya. Baik, kita lanjut ke tugas marshal. Marshal atau penghubung. Tugas dan tanggung jawab marshal adalah menerima atau menolak setiap perubahan angkatan oleh lifter atau pelatih sesuai peraturan teknik angkat besi. Jadi di sini sebagai penghubung atau marshal ini menerima ya wasit dan lifter merubah angkatannya gitu ya. B. Mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi ke manajemen pertandingan melalui telepon langsung atau intercom atau melalui komputer. C. Pembantu ketua marshal juga ditunjuk sesuai kebutuhan. Jadi marshal ini nggak sendiri, biasanya lebih dari satu ya, ada ketua dan ada anggota biasanya seperti itu. Itu pengawas teknik. Pengawas teknik ditunjuk untuk membantu direktur pertandingan dan ketua dewan wasit dalam mengawasi jalannya pertandingan. Jadi pengawas teknik, technical control ini, pengawas teknik ini seperti provos ya. Tugas dan tanggung jawab pengawas teknik adalah A. Memeriksa platform pertandingan, barbel, timbangan, sistem, lampu wasit elektronik, penunjuk waktu, area pemanasan, dan fasilitas pertandingan lainnya. B. Memastikan bahwa wasit memakai seragam yang benar ya. Jadi technical control berhak menegur. C. Sebelum pertandingan menyerahkan kartu wasit di meja dewan wasit dan mengumpulkannya di akhir pertandingan. Jadi kartunya dikumpulkan untuk ditandatangani dewan wasit bahwa kita itu sudah bertugas ya. D. Sebelum pertandingan memeriksa pakaian lifter, pelicin atau air sesuai tata tertib. Nah, itu biasa terjadi dengan aturan yang lama. Karena di aturan yang sekarang ini lifter diperkenankan atau diizinkan menggunakan pakaian panjang ya untuk bagian bawahnya, living sheet, katakan living sheet celananya ya. Jadi kalau dulu living sheet dengan knee decker itu tidak boleh jadi satu, sehingga lifter ini menggunakan baby oil untuk pelicin. Nah kalau sekarang karena sudah diizinkan menjadi satu antara knee decker dengan living sheet, maka tidak lagi digunakan baby oil biasanya seperti itu. Baik, kembali ke E. Memeriksa kartu pas di area pemanasan dengan pertandingan. Nah, jadi mengatur ya kartu pasnya. Jadi dihitung kartu pas ini dihitung berdasarkan jumlah atlet dan jumlah pelatih. Yang F. Memastikan saat lifter berada di panggung tidak ada seorang pun termasuk pengawas teknik yang terlihat di area tersebut. Jadi di panggung pertandingan tersebut tidak ada dewan wasit, tidak ada technical control yang ada di belakang atau loaders gitu ya. G. Selama melaksanakan pertandingan memeriksa informasi yang tertampung di scoring board, nama lifter, angkatan, berat badan, berat barbel, waktu, dan rekor. Ya, dan mempersilahkan lifter tampil setelah diumumkan. Jadi setelah panggil nama, daerah baru boleh masuk. H. Mengawasi kebersihan stang barbel dan platform. Jadi dewan technical control ini, pengawas teknik mengontrol bahwa barbelnya memang tidak ada darah, misalkan biasanya suka bekas darah tuh di tangannya atau di lutut atau di betis ya biasanya yang nempel pada stang. Nah,
itu technical control atau pengawas teknik bisa minta dibersihkan ke loaders. I. Membuat komisi doping jika diminta. Jadi bisa nih, wah ini ada doping gitu kan, bisa menghubungi. J. Pengawas teknik dilarang menyentuh lifter sebelum naik ke atas panggung ya. Jadi pengawas teknik nggak boleh, tunggu dulu ya, dipegang nggak boleh, itu harus minimal kita kasih jarak, kita jaga gitu, dijaga seperti itu. Pencatat waktu atau timekeeper. Tugas dan tanggung jawab pencatat waktu adalah A. Mengoperasikan pencatat waktu ketika lifter dipanggil untuk melakukan angkatan selama pertandingan sesuai peraturan. Untuk mengatur dan memulai waktu pada posisi 1 menit dimulai pada saat panggilan terakhir pembawa acara atau